Kasus pembunuhan acak menggunakan vending mesin di Jepang. Guys, kalian pasti tahu ya Oronaminshi. Nah, semenjak corona muncul, minuman kayak Oronaminshi ini laku banget ya di Indonesia. Tapi tahu nggak kalau ternyata pada tahun 1985, Oronaminshi ini mengalami penurunan penjualan yang drastis. Karena penurunan drastis ini, perusahaan Otsuka yang membuat Oronaminshi membuat sebuah kampanye promosi, yaitu beli minuman apa aja di vending mesin bakal dapat gratis 1 botol Oronaminshi. Nah, semenjak adanya promosi tadi, muncullah kejadian sadis yang berhubungan dengan vending mesin. Yang lebih serem dari kasus ini ya karena korbannya itu acak, guys. Lokasinya acak dan nggak ada yang tahu siapa yang bakal jadi korban. Jadi emang nggak ada hubungan ya antara pelaku dengan korban atau korban yang satu dengan korban yang lainnya. Kejadiannya pun terjadi di kota-kota yang berbeda, pekerjaannya berbeda, umurnya berbeda, gaya hidupnya beda. Satu-satunya yang berhubungan antara korban dengan korban yang lain ya cuma nasib buruk mereka. Kasus pembunuhan ini emang beda banget ya dengan kasus pembunuhan lainnya. Kalau kalian pernah ke Jepang atau baca di internet, kalian pasti tahu kalau Jepang itu adalah negara yang memiliki vending mesin terbanyak di dunia. Ada sekitar 5 juta vending mesin yang tersebar di seluruh Jepang. Saking banyaknya, kalian tuh bukan hanya bakal nemuin vending mesin ini di kota-kota besar, guys, tapi juga di daerah-daerah terpencil. Bahkan kalian juga bisa nemuin vending mesin ini di dekat hutan, kuil, gunung, atau daerah persawahan. Melihat dari banyaknya vending mesin tadi, udah pasti aktivitas penggunaan vending mesin ini juga cukup tinggi ya di Jepang. Tapi, yang namanya juga hidup, pasti ada aja ya orang aneh yang nggak senang dengan kenyamanan orang lain. Muncullah seseorang atau mungkin beberapa orang psikopat yang memutuskan untuk mengotak-atik isi minuman dari vending mesin tadi dan mencampur cairan hebrisida yang disebut paraquat ke dalam minuman tadi. Jadi guys, paraquat ini adalah cairan hebrisida yang biasa digunakan di peternakan, digunakan untuk membunuh tanaman-tanaman pengganggu atau gulma. Walaupun di Amerika sendiri, penggunaan paraquat ini dibatasi dengan lisensi, di beberapa negara malah udah dilarang penggunaannya. Tapi di Jepang, semua orang bisa dengan bebas membeli paraquat ini guys, asalkan dia itu umurnya udah 18 tahun dan mau menunjukkan KTP-nya. Nah, karena gampangnya buat beli paraquat tadi, para psikopat ini cukup mengambil botol-botol minuman kayak Oronaminshi, Real Gold, Coca-Cola, terus membuka tutupnya dan mencampurkan paraquat tadi ke dalam minuman tersebut. Setelah itu, mereka meninggalkan botol-botol yang dicampur tadi di atas, di bawah, atau di slot vending mesin tadi guys. Jadi secara teknik, botol-botol itu nggak berada di dalam vending mesinnya. Awal kasus. Ya, kasus awal ini terjadi pada tahun yang sama dengan promosi tadi ya guys, yaitu tahun 1985. Si pelaku tadi memanfaatkan vending mesin di daerah terpencil yang masih kurang dari pantauan CCTV atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, walaupun kasus kematian pertama ini cepat dilaporkan dan warga Jepang tuh dalam kondisi yang siaga tinggi, tetap aja si pelaku ini berhasil membunuh 11 orang lagi. Dari 12 korban yang tewas tadi, 11 orang diketahui telah meminum minuman yang telah dicampur dengan paraquat. Sementara yang satu menelan dikuat, yaitu pestisida lain yang digunakan dalam pertanian. Cara kerja paraquat ini, kalau tertelan, dia ini bakal ngancurin tubuh dalam hitungan jam, hari, atau minggu. Ya tergantung berapa banyak jumlah yang tertelan sih. Kesehatan dan usia orang yang menelannya juga menjadi patokan. Tapi kalau paraquat tadi udah sampai ke ginjal, semuanya ini udah telat ya guys. Karena racun tadi tuh udah beredar dan menyerang organ dalam hingga mencapai paru-paru. Ketika paru-paru tadi udah terkontaminasi, nah inilah yang mempengaruhi sistem pernapasan, melukai jaringan paru-paru dan merusak fungsinya. Ada 2 alasan kuat kenapa para korban tadi ini bisa meminum minuman yang sebenarnya tuh bukan mereka beli ya. Jadi emang mereka tuh nemu minuman di vending mesin, bukan di vending mesin ya, di luar vending mesin. Jadi memang secara teknik itu bukan minuman yang mereka beli sendiri. Alasan pertama, karena sifat hangat orang Jepang tadi guys. Apalagi kayak di kota-kota kecil ya, orang-orang biasanya kalau beli minuman lebih dari satu, itu suka ninggalin satu minuman lagi di dekat vending mesin. Jadi itu tujuannya kayak berbagi gitu aja sih. Jadi kalau kalian nemu minuman yang belum diminum di dekat vending mesin, nah itu biasanya emang buat kalian gitu guys. Alasan kedua, karena adanya kampanye promosi tadi guys. Jadi kalau orang nemuin 1 botol lagi di slot vending mesinnya, ya dimikirnya emang itu gratisannya.
para korban. Semua korban-korban ini tewas di dalam tahun yang sama ya guys. Dimulai dari tanggal 30 April tahun 1985, seorang supir truk yang berusia 45 tahun di Fukuyama, Hiroshima berhenti untuk minum dan menemukan sebotol Oronamin C yang diletakkan di atas vending machine. Ya karena dia pikir itu minuman dari orang-orang yang mau berbagi secara random, ya dia minum aja. Tapi akhirnya dia tuh jatuh sakit guys selama 2 hari dan meninggal. Jejak paraquat ditemukan di muntahannya. Beberapa bulan setelah kasus pertama ini, pada bulan September terjadi lagi 5 kasus, bulan Oktober 4 kasus, dan 2 kasus pada bulan November. Copycat. Ya karena kasusnya ini udah mulai banyak ya, kasus orang-orang tewas ini mulai banyak. Polisi dan pemilik vending machine ini akhirnya membuat warning gitu guys, membuat peringatan kepada orang-orang yang mau beli minuman di vending machine supaya berhati-hati terhadap botol minuman yang udah dirusak gitu loh. Orang-orang yang mau beli minuman di vending machine itu diingatkan supaya nggak ngambil minuman yang bukan dari vending machine gitu, kayak di atas vending machine, di luarnya, di samping, di bawah gitu loh. Intinya kalau lu nggak beli, lu jangan ambil gitu. Dan berita tentang keracunan ini juga udah tersebar luas ya, tersebar di seluruh penjuru Jepang ya. Peringatan dari media-media mulut ke mulut buat orang nih jadi panik guys. Tapi karena peringatan tadi, orang-orang juga lebih bersiaga gitu kan. Dalam kepanikan ini malah muncul kasus-kasus copycat guys, kasus-kasus peniru. Kayak orang yang sengaja masukin paraquat ke dalam minumannya sendiri, terus bunuh diri. Terus ada juga yang masukin pestisida lain ke dalam minumannya dan ngelapor ke polisi kalau ini saya nemuin ada minuman yang dimasukin zat bla 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 gitu loh. Padahal emang dia sendiri yang masukin. Ya walaupun pada akhirnya orang-orang kayak gini tuh ngaku kalau memang pestisida tadi tuh memang mereka sendiri yang masukin. Cuman ya karena kasus-kasus copycat kayak gini, kasus-kasus peniru, polisi ini jadi makin bingung ya buat ngelacak mana yang bener mana yang enggak. Dan sayangnya kasus ini masih belum terpecahkan ya guys, karena nggak ada saksi. CCTV juga masih dikit banget pada saat itu, apalagi kayak daerah-daerah terpencil ya, nggak ada bukti kayak sidik jari atau semacamnya. Kemudian secara misterius pembunuhan vending machine ini berhenti setelah tahun 1985. Salah satu alasannya mungkin ya karena Oronamin C mengubah atau mendesain ulang tutup botol mereka dari yang tutup sekerap jadi tutup tarik. Kemudian pada bulan November tahun 2019, sekaleng bir di dalam slot sebuah vending machine di prefektur Akita ditemukan. Nah, minuman ini diberikan ke polisi buat dilakukan pengujian dan hasilnya minuman ini mengandung paraquat. Apakah ini adalah kasus copycat atau memang si vending machine killer ini balik lagi?